Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai pengendalian internal dan kas dan setara kas. Pembahasan pertama kita adalah mengenai pengendalian internal untuk akun kas. Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Dari definisi ini kita lihat bahwa pengendalian internal ini bukan merupakan tanggung jawab satu atau dua orang di dalam organisasi, tapi melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam organisasi, dari level yang paling tinggi yaitu dewan direksi, manajemen, bahkan sampai level karyawan. Itu semuanya mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam penerapan pengendalian internal yang efektif. Tujuannya dengan melakukan penerapan pengendalian internal ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi itu dapat tercapai. Nah, bagaimana caranya pengendalian internal ini membantu pencapaian tujuan organisasi? Kita lihat yang pertama di sini adalah dengan melakukan pengamanan aset. Jadi, penerapan pengendalian internal yang efektif itu bisa memberikan pengamanan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengamanan dari pencurian, dari fraud atau kecurangan, maupun penyalahgunaan aset. Contohnya adalah pencurian atas kas, penyalahgunaan atas inventaris kantor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara yang kedua yang dilakukan oleh pengendalian internal untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai adalah memberikan informasi yang akurat. Terkait dengan tujuan yang pertama, yaitu pengamanan aset, ketika terjadi pencurian atau penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya itu akan diikuti dengan penyesuaian pencatatan akuntansi. Nah, ketika terjadi penyesuaian pencatatan akuntansi tersebut, maka otomatis informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu menjadi tidak akurat. Tidak layak untuk dijadikan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sehingga dengan kata lain, ketika pengendalian internal tidak efektif, maka informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu juga akan menjadi tidak akurat. Kemudian yang terakhir di sini adalah dengan pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, baik kepatuhan terkait pencatatan akuntansi yang berarti bahwa pencatatan yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI maupun kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 3 tujuan pengendalian internal yang telah kita bahas sebelumnya dapat dicapai dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal atau 5 komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, kalau kita lihat pengendalian digambarkan dalam bentuk payung, di mana artinya adalah pengendalian ini yang akan melindungi manajemen dan perusahaan dari ancaman-ancaman ataupun risiko-risiko yang mungkin akan menimpa perusahaan. Kita lihat komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan komponen yang paling penting di dalam pengendalian internal, karena lingkungan pengendalian ini yang akan menentukan apakah 4 komponen lainnya itu akan berjalan secara efektif. Kenapa? Karena lingkungan pengendalian ini merupakan bagaimana sikap dari manajemen puncak terhadap pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya manajemen puncak di dalam suatu perusahaan tersebut concern terhadap pengendalian internal, otomatis 4 komponen lainnya juga akan mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang efektif. Tapi ketika pimpinan teratas dari perusahaan tidak concern terhadap pengendalian internal, maka otomatis 4 komponen lainnya juga akan berjalan tidak efektif.
Itulah kenapa komponen yang terpenting dari unsur pengendalian internal ini adalah lingkungan pengendalian internal. Karena di lingkungan pengendalian internal inilah kita akan bisa melihat bagaimana sih sikap atau cara pandang dari pimpinan perusahaan terkait dengan pengendalian internal. Nah, hal ini bisa dilihat dari bagaimana filosofi manajemen dan gaya operasi yang diterapkan oleh manajemen. Kemudian, bagaimana struktur organisasi perusahaan? Apakah struktur organisasi perusahaan menunjukkan adanya segregation of duty atau pemisahan tugas, adanya otorisasi yang berjenjang untuk memastikan adanya pengawasan terhadap aktivitas operasi, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk dapat memitigasi terjadinya risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Nah, itu adalah terkait lingkungan pengendalian internal. Kemudian kita lihat unsur yang kedua yaitu penilaian risiko. Di komponen yang kedua ini, manajemen harus bisa menilai risiko apa saja yang ada di perusahaannya, dari risiko bisnisnya, dari risiko industrinya, termasuk risiko yang ada di akun-akun yang ada di perusahaan. Kemudian aktivitas pengendalian berdasarkan risiko yang telah teridentifikasi di komponen yang kedua, maka manajemen nanti akan menentukan aktivitas pengendalian apa nih yang diperlukan untuk diterapkan di dalam perusahaan, terkait dengan pemisahan tugas, terkait dengan personil yang kompeten, rotasi kerja, block leave atau cuti wajib, kemudian juga pemisahan tanggung jawab atau segregation of duty, maupun siapa-siapa yang berhak melakukan otorisasi atas suatu aktivitas. Selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Nah, unsur ini terkait dengan komunikasi baik di dalam intern perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan. Di dalam internal perusahaan memastikan bahwa seluruh komponen di dalam perusahaan itu mempunyai persepsi yang sama terkait pengendalian internal, mempunyai informasi yang sama, sehingga mereka menerapkan pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, terkait informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah monitoring atau pengawasan. Nah, pengawasan inilah yang untuk memastikan apakah semua unsur-unsur di dalam pengendalian internal ini telah dilaksanakan oleh efektif. Jadi dilakukan review atau evaluasi secara berkala, dan biasanya monitoring ini bisa dilakukan oleh komite audit ataupun auditor internal. Ketika unsur-unsur pengendalian internal ini telah diterapkan secara efektif, maka otomatis seperti gambar ini kita lihat bahwa pengendalian internal dapat melindungi manajemen dan juga perusahaan dari ancaman maupun resiko-resiko. Selanjutnya, pembahasan lebih mendalam terkait unsur-unsur pengendalian internal ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah auditing 1 di sub pembahasan sistem pengendalian internal. Manajemen dapat melihat indikasi-indikasi adanya masalah pengendalian di dalam perusahaan dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek perilaku SDM yang ada di perusahaan, dan yang kedua adalah dari aspek sistem akuntansi. Kita lihat dari aspek yang pertama yaitu aspek perilaku manusianya atau perilaku SDM yang ada di perusahaan. Pertama kita lihat jika ada perubahan drastis gaya hidup dari pegawai. Nah, ini adalah salah satu indikasi mungkin saja pegawai tersebut telah melakukan fraud atau kecurangan di dalam perusahaan sehingga yang tadinya tidak bisa membeli barang-barang branded dengan gajinya yang misalnya hanya rata-rata, tiba-tiba dia menggunakan barang-barang branded, suka mentraktir teman-teman di tempat-tempat mahal, seperti itu. Nah, ini termasuk indikasi kemungkinan adanya fraud di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang akrab dengan pemasok. Hubungan yang terlalu akrab dengan pemasok atau bahkan berlebihan dikhawatirkan itu dapat menimbulkan terjadinya kolusi antara pegawai dengan pemasok tersebut.
Hal ini harus dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan menerapkan pengendalian-pengendalian yang diperlukan, sehingga meskipun ada hubungan yang akrab dengan pemasok, dengan adanya pengendalian yang diterapkan, risiko adanya kolusi antara pegawai dan pemasok itu dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, menolak mengambil cuti. Kalau ada pegawai yang menolak untuk mengambil cuti, ini bisa menjadi indikasi juga nih bahwa adanya kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun fraud. Kenapa? Karena ketika seorang pegawai tidak ingin mengambil cuti, bisa jadi dia khawatir ketika dia cuti ada yang menggantikan pekerjaannya, dan orang yang menggantikan itu dapat menemukan fraud yang dilakukannya. Itulah di beberapa bank itu menerapkan pegawainya dalam 1 tahun itu wajib mengambil block leave namanya, atau mengambil cuti panjang minimal 5 hari. Nah, hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai di dalam bank. Selanjutnya adalah sering berutang ke karyawan lain. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ada pegawai yang sering berhutang ke sana kemari, kita harus mulai waspada nih. Jangan-jangan ketika dia mulai tidak dapat hutangan dari mana-mana, dia bisa jadi akan mengambil aset dari perusahaan. Nah, sinyal seperti ini harus juga dapat dibaca oleh manajemen untuk mulai waspada kalau misalnya sudah menemukan kondisi seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan berlebihan. Selanjutnya kita lihat dari sistem akuntansi. Nah, kita lihat kalau misalnya ada dokumen yang hilang atau jeda nomor transaksi, ini bisa jadi indikasi bahwa dokumen yang hilang tersebut kemungkinan disalahgunakan oleh orang untuk melakukan kecurangan. Nah, ini yang harus ditelusuri, kemana nih dokumen yang hilang? Apakah memang terjadi hanya sekadar error atau memang digunakan untuk melakukan kecurangan? Kemudian selanjutnya adalah peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Nah, ini terkait retur ya. Kalau misalnya di pencatatan akuntansi kita lihat tingkat retur penjualannya sangat tinggi, kita lihat apakah retur ini benar-benar terjadi atau sebenarnya ada penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawai. Jadi ketika misalnya pelanggan ini melakukan pembayaran kepada perusahaan, tapi karena uang pembayaran tersebut diambil oleh pegawai tersebut, maka pembayaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut, uangnya diambil, kemudian dicatatnya sebagai retur penjualan oleh karyawan tersebut. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank. Nah, untuk indikasi yang ketiga ini, kita bisa melakukan rekonsiliasi bank untuk mengidentifikasi apakah benar perbedaan ini terjadi karena fraud atau memang ada beberapa transaksi yang belum dicatat, baik itu di rekening bank ataupun di catatan pembukuannya perusahaan. Yang selanjutnya adalah peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Nah, ini harus diidentifikasi lagi nih, apakah keterlambatan pembayaran ini benar-benar terjadi atau akibat penggelapan yang dilakukan oleh pegawai. Dan yang terakhir kita lihat adalah penundaan pencatatan transaksi. Penundaan pencatatan transaksi ini dapat diidentifikasi dengan menelusuri ke dokumen penerimaan kasnya. Jadi nanti bisa dibandingkan voucher penerimaan kasnya diterima tanggal berapa dan bagaimana dengan pencatatannya. Nah, ini bisa teridentifikasi jika perusahaan mempunyai pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai. Nah, di sini yang digunakan adalah istilahnya adalah keyakinan yang memadai. Kenapa? Karena adanya keterbatasan, maka pengendalian internal ini tidak dapat memberikan keyakinan yang absolut atau keyakinan mutlak 100%. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi keterbatasan pengendalian internal ini? Kita lihat yang pertama di sini adalah faktor SDM atau faktor manusianya.
Jadi, ketika manajemen telah membuat suatu sistem pengendalian internal yang baik dan yang bagus sekalipun, tapi ketika SDM di dalamnya tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai willingness, tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan pengendalian internal tersebut dengan baik dan efektif, maka pengendalian internal itu tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian, yang kedua adalah terkait biaya dan manfaat. Jadi dalam membuat sistem pengendalian internal, manajemen juga mempertimbangkan terkait biaya dan manfaatnya. Jadi harus dilihat apakah dengan biaya yang segitu mempunyai manfaat yang sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Sekarang kita lihat bagaimana contoh pengendalian terhadap kas dalam bentuk jurnal. Ilustrasinya di sini kita lihat pada mesin kasir untuk penjualan tunai tercatat sebesar 35.690.000. Sementara ketika dihitung nih kas yang diterima oleh bagian kasir untuk penjualan tunai itu sebesar 35.668.000. Dengan kata lain, antara mesin kasir atau cash register dengan kas yang dipegang oleh kasir itu terdapat selisih kurang sebesar 22.000. Terkait selisih ini, maka jurnal akuntansi yang dapat dibuat oleh akuntan adalah dengan memasukkan selisihnya, baik selisih kurang ataupun selisih lebih, itu ke dalam akun kas kurang atau lebih. Nah, karena kondisi ilustrasi ini adalah kas kurang, maka akuntan melakukan pencatatannya dengan mendebit akun kas sebesar posisi kas yang dimiliki ya, sesuai dengan fisik kas yang dimiliki. Kemudian mendebet akun kas kurang atau lebih sebesar selisihnya yang ini 22.000 dan mengkredit akun penjualan sebesar yang tercatat di kas register. Nah, kalau kondisinya adalah selisihnya adalah selisih kas lebih, maka nanti akun kas kurang atau lebihnya ini berada di sisi kredit.